Halo Sobat Arsip, di era digital saat ini, perkembangan teknologi begitu pesat sehingga mempengaruhi berbagai kehidupan dan pekerjaan. Hal ini memberikan perubahan terhadap sistem kerja pemerintah untuk memperkuat tata kelola berbasis elektronik di Indonesia. Ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Dalam rangka percepatan implementasi peraturan presiden tersebut, maka pemerintah telah menetapkan dan meluncurkan aplikasi umum berbagi pakai, yaitu Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi. Aplikasi Srikandi sebagai wujud sinergitas antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan kearsipan nasional, khususnya di bidang pengembangan untuk membantu proses digitalisasi persuratan dan kearsipan dinamis. Aplikasi Srikandi adalah hasil kolaborasi Kementerian PAN dan RB, Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, dan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI yang disahkan oleh Menko Polhukam RI bersama dengan Menteri PAN RB pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan keputusan Menteri PAN RB nomor 679 tahun 2020. Layanan pada aplikasi ini dibuat agar dapat memberikan kemudahan untuk membuat dan mengirim naskah keluar, menerima dan mengagendakan naskah masuk, hingga mendisposisikan naskah masuk. Penyusunan naskah keluar juga memfasilitasi verifikasi draft yang telah dibuat, penandatanganan secara elektronik dan pemberian nomor sebelum proses pengiriman naskah keluar. Selain itu, aplikasi Srikandi juga mampu melakukan pemberkasan naskah yang masuk dan keluar untuk selanjutnya diklasifikasikan dan diarsipkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aplikasi berbasis elektronik ini diharapkan dapat mempermudah kinerja pejabat pemerintahan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara cepat dan transparan. Dengan ditetapkannya aplikasi Srikandi menjadi aplikasi umum, pimpinan instansi pusat dan daerah dapat menerapkan aplikasi tersebut di lingkungan instansi masing-masing. Urusan kearsipan saat ini mengalami pasang surut dan akhir-akhir ini telah mengalami peningkatan yang signifikan, ditandai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo di acara Puncak Kearsipan ke-50 tahun. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Lembaga Kearsipan Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah mengambil langkah terkait implementasi aplikasi Srikandi tersebut. Langkah tersebut berupa penerbitan Surat Edaran Bupati nomor P/235/Garis-Set/085/08/2022 tentang penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi pada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah melakukan launching secara resmi penggunaan aplikasi Srikandi pada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam implementasinya tidak semua perangkat daerah melaksanakan penggunaan aplikasi Srikandi dengan berbagai alasan. Hal ini tentu saja menyebabkan hasil penilaian terhadap pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lembaga kearsipan daerah yang juga menjadi salah satu penanggung jawab terhadap hal ini, melakukan langkah-langkah sebagaimana tugas dan fungsi dalam peraturan Bupati terkait pembentukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia yang hanya ada 2 orang, cakupan layanan dengan jumlah perangkat daerah, luasan wilayah dan pendanaan menjadi faktor pembatas dalam pencapaian implementasi aplikasi Srikandi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal mendasar lainnya dan sangat prinsip adalah kepedulian aparatur dan sinergitas perangkat daerah terhadap tanggung jawab bersama dalam penerapan aplikasi Srikandi. Keterbatasan SDM dan sarana prasarana pada perangkat daerah menjadi kendala utama dan merubah mindset dan budaya kerja digital sulit untuk diterapkan karena masih terbiasa dengan pola lama. Perlu langkah yang konkret, nyata dan cepat dalam menerapkan aplikasi Srikandi pada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kondisi sistem informasi saat ini masih belum berjalan dengan stabil. Hal ini disebabkan oleh pertama, pemborosan anggaran, yakni belanja TIK terus naik tetapi utilitas hanya 30%. Kedua, disintegrasi informasi pemerintah, yakni data dan informasi yang berbeda perihal sesuatu yang sama dari instansi pemerintah. Ketiga, validasi data diragukan, yakni keraguan yang muncul karena tidak samanya apa yang disampaikan. Keempat, tuntunan masyarakat, yakni kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, tepat, transparan, efektif, dan efisien. Sebagaimana diketahui bahwa visi misi Bupati yaitu visi mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia. Kemudian terdapat beberapa misi yang berkaitan erat dengan inovasi ini yaitu memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani. Dengan tujuan meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih, dan melayani. Dengan sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Bagi sebagian orang, nama Sri Kandi mungkin terdengar asing di telinga. Mungkin bagi mereka, nama Sri Kandi hanyalah nama tokoh yang ada di dunia perwayangan. Dalam dunia kearsipan, Sri Kandi merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI sebagai terobosan baru dalam mengelola arsip dinamis. Sri Kandi itu sendiri merupakan singkatan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Sebagai lembaga pembina kearsipan, ANRI telah melaunching aplikasi Sri Kandi ini di bulan Oktober tahun 2020. Di mana aplikasi tersebut pada awalnya hanya digunakan di lingkungan ANRI sendiri. Baru di tahun 2021, ANRI mulai mensosialisasikan aplikasi Sri Kandi tersebut ke lembaga-lembaga, kementerian-kementerian, dan pemerintahan daerah. Berinovasi dengan melakukan kolaborasi kinerja dengan melibatkan beberapa stakeholder, di antaranya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta bagian hukum dan bagian organisasi dengan koordinator sekretaris daerah. Inovasi yang dilakukan berupa pendampingan intensif, penilaian mandiri atas implementasi Sri Kandi pada organisasi perangkat daerah, dan evaluasi. Adapun milestone inovasi Sapa Sri Kandi sebagai berikut. Masa pendampingan selama 2 bulan atau kolaborasi. Masa implementasi mandiri selama 3 bulan atau internal. Evaluasi selama 3 bulan atau kolaborasi. Setelah evaluasi, dilakukan pendampingan kembali secara kolaborasi. Tahapan-tahapan dalam pembuatan inovasi. Inovasi menghasilkan kegiatan dan produk sebagai berikut. Kebijakan, pengorganisasian, instruksi Bupati, sosialisasi, BIMTEK, dan pendampingan berkala. Inovasi ini menggunakan pola kerja kolaborasi sehingga dapat dilakukan adaptasi atau replikasi dalam pemecahan masalah capaian kinerja lainnya. Hal ini juga merupakan implementasi dari core value ASN berakhlak sehingga sangat besar peluang dilakukan adaptasi maupun replikasi. Dampak dan hasil dari inovasi ini meliputi semua perangkat daerah Kukar telah mempergunakan aplikasi Sri Kandi, sehingga manfaat dan tujuan diterapkannya aplikasi Sri Kandi telah terjadi pada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil yang diperoleh yaitu penghargaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai peringkat 3 nasional dan terbaik 1 wilayah Kalimantan dalam penggunaan aplikasi Sri Kandi se-Indonesia yang diberikan di bulan September tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Haji Sunggun MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan ini ingin menyampaikan pesan kepada kita semua tentang perlunya kita beradaptasi terhadap teknologi yang berkembang luar biasa saat ini. Inovasi pemerintah terhadap pelayanan kearsipan merupakan salah satu hal yang juga perlu kita sesuaikan
agar pelayanan kearsipan bisa lebih cepat dan tepat dan harus menjadi prioritas bagi pembangunan kearsipan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang lebih efektif, efisien, dan nyaman bagi publik untuk mewujudkan visi dan misi idaman Kutai Kartanegara, yaitu mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia. Salam arsip untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.